Tentang anatomi perhitungan. Halo guys. Hai guys, hai netizen. Jumpa kembali dengan saya Ucat Fisioterapi, di mana pada kesempatan ini saya akan menunjukkan tentang bagaimana duduk kita kerja di kantor pada umumnya adalah waktu terlama di dalam aktivitas kita sehari-hari. Lebih-lebih mereka yang duduk di belakang meja atau back office. Duduk merupakan faktor di mana gaya duduk bisa menimbulkan masalah bagi tulang belakang. Oleh sebab itu, saya ingin membagi pengetahuan dan pengalaman supaya kita kerja di kantor dengan aman tanpa ada masalah tulang belakang. Karena menurut hemat saya sebagai seorang fisioterapis, tidak jarang, artinya banyak, bahwa pasien-pasien yang datang ke tempat praktek saya dengan keluhan tulang belakang dan mereka cukup lama duduk di kantor. Nah, gaya duduk itulah yang bisa menimbulkan masalah pada tulang belakang. Sehingga kita mesti pandai-pandai bagaimana cara duduk yang baik selama kita kerja. Selanjutnya nanti dalam video kami juga akan saya tunjukkan bagaimana latihan yang sifatnya di sela-sela kerja tanpa mengganggu pekerjaan. Nanti akan saya tunjukkan bagaimana latihan yang bisa dilakukan setempo ketika kita melakukan pekerjaan kita. Sebagai pengetahuan juga bahwa selama duduk di kantor, setiap jam kita mesti break, berdiri, berjalan sebentar, kemudian bisa memulai duduk kembali. Dan setiap 2 atau 3 jam lama kita duduk, kita bisa melakukan exercise yang seperti saya jelaskan tadi. Nanti saya akan menjelaskan bagaimana cara exercise itu yang cukup simpel dan bisa dilakukan oleh semua orang. Pertama yang perlu saya jelaskan adalah cara duduk. Cara duduk sebetulnya meja, kursi tempat kita duduk pada dasarnya kalau di kantor itu sudah disesuaikan dengan ergonomi tubuh kita. Cuman kita sering tidak menggunakan ergonomi itu dengan benar. Misalnya pada kursi ini sebenarnya sudah didesain cukup bagus dalam artian untuk kerja di kantor. Selain kursi ini bisa naik turun, bisa kita setel naik turun. Nah, ini juga sandarannya juga sudah sesuai dengan posisi pinggang kita. Oleh sebab itu, mari kita manfaatkan kursi ini dan meja ini dengan baik. Pertama, tentang duduk adalah ketika kita duduk, kalau seperti ini, artinya ini kurang benar. Karena kaki kita tidak menjangkau lantai. Sehingga kursi ini perlu kita turunkan. Tapi kalau seperti ini juga kurang benar. Karena kaki kita terlalu penuh di lantai, dalam arti kaki kita sampai menekuk sempurna begini, sehingga kita perlu menaikkan lagi sesuai bahwa kaki kita bisa rileks menyentuh lantai. Kemudian punggung kita, nah punggung kita ini kita harus memanfaatkan dudukan kursi ini dengan benar, di mana kita harus mundur sampai punggung kita bisa menyandar di sandaran kursi dengan baik. Nah, kaki bisa menyentuh lantai dengan baik, punggung bisa menyentuh lantai dengan baik. Nah, inilah duduk yang benar. Dalam arti, kalau misalnya kita duduk terlalu di depan begini, ketika kita menyandar, ini pinggang kita tidak tersupport oleh kursi. Lama-kelamaan, karena pinggang kita ini melengkung, kita akan mendapatkan sakit pinggang. Satu hal, kemudian kita duduk akan tanpa sandaran. Ini dalam jangka waktu lama juga akan menimbulkan sakit pinggang.
satu sisi lain bahwa dengan duduk di sini ini, ketika kita bergerak, ini sangat bahaya. Karena apa? Kursi kita bisa kecelakaan, bisa jatuh kita. Nah, oleh sebab itu, ketika kita duduk kursi ini, manfaatkan kursi ini dengan baik. Duduklah sampai pinggang kita, punggung kita ini menyentuh sandaran. Kemudian, seperti tadi bahwa kaki bisa menempel di lantai dengan baik. Bukan berarti kita harus menjejak lantai sampai turun ke bawah, tidak, tapi cukup menempel lantai dengan baik. Dengan demikian, tubuh kita akan tersupport penuh oleh sandaran kursi dan pantat kita duduk penuh dengan di tempat duduk dengan stabil. Kemudian, ketika kita menghadap ke meja, kita tidak boleh terlalu jauh dengan meja. Kalau terlalu jauh, kita akan maju. Otomatis kita akan melengkung seperti ini. Dalam jangka waktu lama, punggung kita ini stres, akan tegang. Yang benar adalah ketika kita sudah duduk yang benar, kaki benar, sandaran benar, kita tarik maju sampai ke dekat dengan meja. Nah, di sini kaki kita menyentuh lantai, kemudian pinggang bersandar pada sandaran kursi, baru kita bekerja. Yang harus kita perhatikan juga, kalau kita menggunakan komputer, tentunya harus front, harus di depan kita. Jangan menggunakan komputer miring. Nah, dengan miring begini, kita akan punya masalah, di mana bodi kita sementara mengikuti kursinya sebetulnya juga bisa kita putar, tapi otomatis lama-kelamaan dengan posisi miring ini, bodi kita ini tidak balance. Kepala kita juga tidak balance. Yang terbaik adalah bahwa komputer kita harus front, harus di depan. Kemudian posisi layarnya juga harus disesuaikan. Jangan terlalu rendah ataupun terlalu tinggi. Kalau terlalu tinggi, kita akan dongak begini, punggung kita juga akan stres. Kalau posisi layar gini terlalu rendah, kita juga akan nunduk begini, punggung kita akan stres. Yang terbaik adalah tetap front, posisi punggung rileks, pandangan rileks ke depan, kemudian posisi keyboard ini juga menentukan, dalam arti tangan kita jangan terlalu jauh menjangkau keyboard seperti ini. Ini punggung kita juga akan stres, atau terlalu dekat dengan kita sehingga kita mesti menunduk. Ini juga punggung kita akan stres. Yang terbaik adalah pandangan tetap ke depan, santai, kita bisa melihat layar komputer, kemudian tangan kita santai, bisa melakukan pengetikan. Jadi jaraknya tidak boleh terlalu jauh dengan meja ataupun dengan keyboard, dan tidak boleh terlalu dekat dengan keyboard. Demikian pula dengan mouse. Kita menggunakan mouse juga tidak boleh terlalu jauh begini. Kalau terlalu jauh, artinya tangan, lengan kita, kemudian pundak kita, sampai ke punggung juga akan mengalami stres yang berat. Kemudian, kalau terlalu dekat, kita juga akhirnya mempengaruhi posisi punggung. Punggung kita akan stres. Posisikan mouse kita pada posisi yang terjangkau. Lengan dan tangan ini bisa bergerak dengan leluasa tanpa menimbulkan beban. Satu hal yang harus diperhatikan, kalau kita seorang programmer, kita mesti memperhatikan dari gerakan mouse. Setiap hari kita akan menggunakan mouse ini, setiap saat, setiap pekerjaan kita akan selalu menggunakan mouse ini. Saya sering mendapati pasien di klinik saya bahwa mereka punya masalah dengan pergelangan tangan. Karena apa? Dia memegang mouse ini, gerakannya selalu kanan kiri. Kalau ini berulang-ulang, berjam-jam, berbulan-bulan, bertahun-tahun, akhirnya akan terjadi cedera pada pergelangan tangan. Jadi sakit yang ditimbulkan
kerennya namanya De Quervain vein syndrome. Jadi ada pembuluh darah vena di sini yang tersumbat, yang terganggu, sehingga dia akhirnya mempengaruhi dari pergelangan tangan ini. Kalau ini diteruskan, tentunya akan menimbulkan handicap dan menimbulkan kesulitan bekerja sebagai seorang programmer karena setiap hari harus menggunakan mouse. Apa yang bisa dilakukan? Nah, untuk hal ini adalah istirahatlah setiap 1 jam, kemudian masaslah, gosoklah pergelangan tangan kita, kemudian gerak-gerakan memutar sebentar, kemudian buka tutup jari, kemudian bisa ditepuk tangan, bisa digoyang-goyang, boleh sambil bekerja lagi. Nah, dengan cara demikian akan terjadi perlemasan pada pergelangan tangan dan kita bisa terhindar dari masalah pada pergelangan tangan tersebut. Hal lain adalah ketika kita bekerja sudah terus-menerus menghadap komputer ini, satu hal yang bisa kita lakukan, setiap 1 jam kita boleh melakukan latihan. Nah, latihan ini cukup sederhana. Misalnya, kita lakukan stretching pada leher kita. Stretching yang sangat sederhana adalah letakkan tangan kita di atas telinga sebelah tangan kiri di atas telinga kanan, tariklah ke samping perlahan-lahan. Hitung sampai 5 hitungan, kemudian lepaskan. Ganti sebelah kanan juga demikian, letakkan tangan kita di atas kepala, kemudian sampai di atas telinga kiri, tariklah ke samping perlahan-lahan. Hitung sampai 5 hitungan. Kemudian 2 tangan ditaruh di atas kepala, kemudian doronglah ke depan pelan-pelan. Hitung sampai 5 hitungan, kemudian baliklah. Kemudian berikutnya adalah memutar leher ke kanan, doronglah pakai tangan kiri dagu kita, hitung sampai 5 hitungan, lepaskan. Kemudian sebelah juga demikian, lakukan ini sampai 5 hitungan, lepaskan. Masing-masing gerakan boleh 5 hitungan. Kemudian bisa sampai 5 gerakan. Satu hal yang harus diingat bahwa saya tidak mengajarkan atau memberikan petunjuk bahwa latihan mendongak. Pada hemat saya bahwa latihan mendongak itu cukup berbahaya. Sehingga dalam hal ini tidak boleh dilakukan. Satu hal lagi yang harus diingat, kita tidak latihan 360 derajat memutar. Ini juga cukup berbahaya. Sehingga tidak perlu dilakukan. Cukup dengan gerakan-gerakan tadi, lakukan setiap 1 jam. Berikutnya, setelah 2 atau 3 jam, selain latihan pada leher tadi, bisa dilanjutkan latihan untuk punggung bagian bawah. Misalnya, kita berdiri, kemudian bisa merentangkan tangan kita satukan, habis itu kita putar balik begini, dorong sampai 5 hitungan, kemudian 1, 2, 3, 4, 5, kita tarik ke atas, sampai tinggi, 1, 2, 3, 4, 5, kembali normal di atas sana tangan kita. Kemudian tarik ke samping, 1, 2, 3, 4, 5, ke sana juga, 1, 2, 3, 4, 5, kembali ke atas, kita turunkan di sini, kemudian kita tarik ke sana, 1, 2, 3, 4, 5, kemudian ke sana, 1, 2, 3, 4, 5. Lagi adalah dengan tangan merentang, seperti ini. Ini boleh dilakukan seperti ini.
Tariklah ke atas, kemudian tangan ke belakang. 1, 2, 3, 4, 5. Ke sana juga. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian setelah begini, kita ambil ujung jari, ibu jari kaki kita berlawanan. 1, 2, 3, 4, 5. Ke sana juga. 1, 2, 3, 4, 5. Selanjutnya, gerakan yang boleh dilakukan, tangan ditaruh di pinggang, kemudian goyangkan bahu kita. 1, 2, 3, 4, 5. Kembali. 1, 2, 3, 4, 5. Dan ini boleh diulang-ulang sesuai dengan waktu yang ada. Masing-masing gerakan 5 gerakan. Dengan satu-satu gerakan saja sebetulnya sudah cukup melonggarkan tubuh kita ketika kita penat duduk dan selama kerja, sehingga ini bisa merelaksasi. Tapi kalau misalnya bisa lebih dari satu gerakan masing-masing, akan lebih baik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan di dalam video kali ini. Semoga video saya ini bermanfaat bagi netizen semuanya. Salam sehat. Sampai jumpa pada video berikutnya. Bila ada pertanyaan, silahkan ketik komentar di kolom komentar, baik mengenai yang saya jelaskan ini ataupun hal yang lain yang berkaitan dengan fisioterapi. Terima kasih.